Baik, sudah hadir bersama kita Teh Farah Konita. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Teh pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Teh Raufa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Luar biasa Teh sudah tidak sabar gitu ya untuk menyerap ilmu dari Teteh gitu, transferan ilmunya. Dan mungkin teman-teman di sini juga. Jadi silahkan mempersiapkan diri. Kalau begitu langsung aja kami persilahkan kepada Teh Farah Konita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Teh Raufa dan teman-teman panitia semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini senang banget bisa bertemu dengan teman-teman muslimah semuanya. Insya Allah kita akan sama-sama meminta kefahaman ilmu ya dari Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan kefahaman buat kita, hanya Allah yang bisa memberikan tambahan hidayah dan tambahan keimanan untuk kita semua. Insya Allah ini ikhtiar kita sama-sama agar nantinya kita bisa dibariskan kelak di barisannya Rasulullah, bisa dikumpulkan kembali insya Allah di surganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah forum ini sudah dibuka dengan basmalah, sudah dibuka dengan salawat. Insya Allah akan menjadi forum yang berkah dan Allah ridhoi ya. Jadi sekalipun tidak ada materi, ini udah bisa berkah karena sudah dibuka dengan mengingat dan mengagungkan Allah dan Rasulullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ya, kita ngomongin tentang kecantikan, beauty privilege. Aku mau ngecek dulu apakah ini sudah terlihat PowerPoint-nya. Di sini masih hitam sih, Teh. Loading, Kak. Itu Masih loading. Oke. Sebelum muncul ya, boleh dibantu deh sama panitia kali. Oke, untuk share teman screen. panitia mungkin boleh bantu share screen PPT-nya. Sudah dikirimkan ya, Teh? Udah. Oke. Sudah, Teh, sekarang terlihat. Udah. Oke, udah muncul ya. Aman? Muncul? Aman, Teh. Silahkan. Oke, alhamdulillah. Bismillah, semoga lancar ke depannya. Bismillah. Kita bakal ngomong tentang beauty privilege, tentang apa sih sebenarnya makna kecantikan dari perempuan itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi hak istimewa dari kecantikan tersebut. Gitu, kita pengen jadi muslimah yang cantik, kita pengen jadi muslimah yang menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Gitu. Tapi mungkin kadang kita suka miskonsepsi gitu lah. Sebenarnya apa sih kecantikan itu? Itu apakah yang selama ini kita kejar itu benar-benar kecantikan yang dimaksud sama Allah dan Rasulullah? Atau jangan-jangan yang kita kejar dan perjuangkan selama ini hanyalah kecantikan yang dibuat-buat gitu konsepnya sama manusia, atau bahkan sama industri kecantikan ya. Wallahu alam. Jadi insya Allah kita bahas sama-sama sebagai reminder juga buat kita semua sebenarnya apa itu kecantikan, dan kecantikan seperti apa yang sebenarnya harus kita kejar dan harus kita perjuangkan. Oke, next. Udah berganti? Udah, Teh. Udah, Kak. Udah. Oke. Di aku berarti belum. Sebentar ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya, kecantikan yang sering kita lihat dan sering kita dengar di media, dan mungkin sering menjadi hal yang akhirnya diagung-agungkan sama banyak perempuan, diperjuangkan sama banyak perempuan, itu adalah kecantikan fisik. Ini sifatnya sesuatu hal yang hal yang manusiawi, hal yang fitrah. Kalau
kalau setiap perempuan itu suka dengan keindahan, kita suka dengan fisik yang cantik, yang rupawan. Gitu. Kita senang kalau melihat seorang perempuan itu cantik dan seterusnya. Tapi hari ini kalau kita lihat media sosial, ketika banyak sekali perempuan-perempuan yang kita lihat seperti di gambar tersebut, yang akhirnya memajang fisiknya, gitu ya, seakan-akan fisiknya itu menjadi sebuah barang, jadi sebuah komoditas yang akhirnya bisa dia tukar dengan nilai, bisa dia tukar dengan apresiasi dari manusia, gitu, atau bahkan bisa dia tukar dengan materi. Gitu. Apakah dia pengen mencari followers atau endorsement, atau dia pengen karyanya bisa dilihat sama banyak orang. Tapi yang akhirnya menjadi bermasalah adalah ketika yang dipertontonkan itu adalah fisiknya. Itu aku sensor ya, aslinya ya gitulah ya. Perempuan-perempuan yang memperlihatkan fisiknya dengan sangat tidak bermoral lah kalau kita bilang. Itu ini yang akhirnya menjadi salah ketika kita ngomongin beauty privilege, tapi yang kita omongin adalah cewek itu dia bakal dapat hak istimewa kalau dia cantik. Ya, katanya kalau ada perempuan cantik itu setengah masalah hidupnya selesai. Apa-apa yang dia lakukan katanya akan terbuka dengan mudah jalannya. Itu kalau dari sisi pandang manusiawi, gitu. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, gitu ya, bagaimana perempuan-perempuan dunia ini sebelumnya memandang kecantikan, sebenarnya fenomena yang kita lihat hari ini di media sosial itu bukan barang baru, gitu. Oke, medianya baru, ada media sosial, bahkan sekarang katanya mau ada metaverse lah, apa segala macam. Tapi ketika yang ditonjolkan dan diagung-agungkan adalah kecantikan fisik, itu bukan sesuatu hal yang baru. Dari dulu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari peradaban ke peradaban, di berbagai macam belahan dunia, perempuan ketika dia ditonjolkan secara fisik itu udah terjadi secara beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu tahun lalu. Dan itu bukan sesuatu hal yang sama sekali mengangkat tinggi derajatnya manusia. Gitu. Kalau kita ingat misalnya ada sebuah budaya di kerajaan Romawi, perempuan-perempuan dahulu itu kayak dianggap barang aja gitu. Mereka nggak boleh sekolah, mereka nggak punya hak-hak yang bisa memajukan pendidikan mereka, tapi mereka dipertontonkan dengan hiasan yang menyelimuti tubuh mereka, dengan riasan yang cantik. Sama kan kayak sekarang kita ngelihat perempuan-perempuan semuanya berlomba-lomba untuk pakai make up secantik-cantiknya, pakai baju semodis-modisnya gitu. Tapi itu semua hanya dipertontonkan ke orang-orang. Gitu. Itu terjadi sejak dulu. Atau kalau kita ngomongin kecantikan secara fisik, hal itu tuh gak bakal ada habisnya. Kalau teman-teman tahu di Cina itu dulu ada tradisi perempuan itu cantik kalau kakinya itu kecil. Sehingga banyak sekali yang memaksakan kakinya itu pakai sepatu yang sangat kecil sampai kakinya tuh rusak, tulang-tulangnya rusak sampai akhirnya jadi kecil dan bentuknya udah nggak berbentuk kaki lagi. Gitu. Kenapa? Karena mereka pengen dianggap cantik. Ketika patokannya fisik, akhirnya jadinya kerugian. Gitu. Sekarang juga kalau kita ngelihat tren kecantikan berubah-ubah terus. Gitu. Misalnya dulu cantik itu kalau rambutnya itu keribu, sekarang kalau rambutnya lurus. Dulu cantik kalau misalnya hidungnya pesek, sekarang cantik kalau hidungnya mancung. Terus saja. Selalu ada tuntutan-tuntutan dari manusia, ataukah itu dari industri media atau industri fashion yang akhirnya membuat perempuan-perempuan itu terobsesi menjadi cantik secara fisik. Dan ini sudah terbukti menimbulkan banyak kerugian. Ada seorang aktivis feminis, ini aktivis feminis yang agak bener gitu lah ya, yang nggak terlalu bebas-bebas banget. Dia ini namanya Jane Kilburn gitu. Dia sering banget ngomongin atau ngebahas ke seluruh dunia tentang yang namanya beauty sickness.
gitu. Jadi banyak banget perempuan-perempuan ini yang terluka, tersakiti, insecure, sampai akhirnya kena mental disorder hanya karena terobsesi menjadi cantik. Parahnya, ketika perempuan ini terobsesi menjadi cantik, mereka nggak akan pernah bisa menjadi cantik seperti yang ditampilkan di media, di iklan, di film. Kenapa? Karena yang di iklan, yang di film, di majalah itu semua tuh nggak real. Itu ada lightingnya, itu ada tata riasnya, dan seterusnya. Itu akhirnya banyak perempuan yang terobsesi kulitnya itu harus mulus, harus cantik, harus badannya harus kayak biola, gitar Spanyol, apalah hal-hal yang seperti itu. Dan itu terbukti akhirnya bikin perempuan itu banyak yang kena beauty sickness. Jadi kalau ternyata kita mengartikan saat cantik dinilai dari fisik, maka itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Gitu. Bukannya kita pengen seorang muslimah itu bisa menciptakan banyak kebermanfaatan, banyak kebaikan buat orang-orang, justru yang ada merusak dirinya sendiri. Gimana dia mau berkontribusi buat banyak orang kalau dirinya aja nggak selesai? Kenapa? Karena sibuk banget sama definisi kecantikan yang diciptakan sama dunia. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada juga orang yang mengartikan kecantikan itu katanya sebuah kebebasan. Ya, ini yang sering digaungkan sama orang-orang feminis yang memang asalnya itu dari pemahaman yang liberal dan sekuler ya. Cantik itu katanya dinilai dari kebebasan. Kamu itu cantik karena kamu mengikuti apa kata hatimu. Ya, tapi nggak tahu nih hati yang mana nih. Hati yang memang dia dekat dan mencintai Allah atau hati yang sebenarnya dikuasai sama hawa nafsunya. Ketika ada orang yang akhirnya mereka punya slogan My Body Is Mine ya, konsepnya itu kebebasan atas tubuh. Tubuh kamu itu punya kamu, jadi terserah. Kamu kalau mau pakai mau buka-bukaan aurat, ya udah itu definisi cantik menurut kamu. Tapi kalau misalnya ada seorang muslimah yang pengen menutup aurat, itu juga definisi cantik menurut dia. Nah itu nggak boleh kita punya pemahaman kayak gitu. Kenapa? Karena itu mempercampur adukan kebatilan dan kebaikan. Gitu nggak boleh kayak yang namanya kebaikan dan kebatilan itu dicampur adukan. Ya, ini hal yang akhirnya banyak diyakini sama muslimah-muslimah sekarang. Sesuatu yang abu-abu itu jadi terlihat seperti sebuah kebenaran. Ya, memang sekilas ada benernya juga gitu ya. Oh ya, berarti muslimah harus dihargai juga kalau dia pengen pakai kerudung. Tapi di sisi lain dia juga mendorong perempuan-perempuan ya, lo harus cinta sama tubuh lo. Ada namanya love self ya, yang akhirnya jadi ajang buat mempertontonkan auratnya masing-masing gitu dengan alasan aku pengen percaya diri dengan tubuh aku. Jadi mereka pakai pakaian yang pendek, pakaian yang mini, gak kayak gitu konsepnya. Gitu. Padahal yang kita yakini di dalam Al-Qur'an yang namanya kebenaran itu dari Tuhanmu gitu. Yang namanya kebenaran tuh dari Allah. Yang namanya kebenaran tuh Al-Qur'an. Udah itu nggak bisa diganggu-gugat sama sekali, yang akhirnya menjadi keimanan kita. Gitu. Kemudian cantik itu ketika semuanya itu sesuai dengan konsen, sesuai dengan persetujuan. Perempuan itu cantik kalau dia nggak mau hamil, padahal sebenarnya rahimnya sehat, badannya sehat dan seterusnya. Tapi karena dia memilih nggak mau hamil, ya udah itu berarti cantik, definisi cantik menurut mereka. Itu yang harus kita hargai. Nah, kebebasan ini yang akhirnya malah menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi sebuah hikmah yang luar biasa yang kita pahami adalah ketika manusia nggak nurut sama apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, maka yang timbul adalah masalah. Mau yang menyampaikan profesor, mau yang menyampaikan jutaan orang, tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, itu bakal nyiptain masalah baru. Contoh, sekarang ini di negara-negara seperti Korea Selatan, Cina, Singapura, itu terjadi yang namanya resesi seks. Jadi mereka tidak mau untuk menikah nih, yang perempuannya nggak mau menikah, nggak mau punya anak, karena menganggap itu mengurangi membatasi karir mereka. Gitu, atau karena
goals-nya itu materi ya, kaya gitu. Akhirnya nganggap ngapain punya anak, ngabisin duit, ngapain punya anak. Akhirnya karir antara suami dan istri ini akhirnya jadi nggak bisa. Khususnya istri ya, istri tuh akhirnya jadi nggak bisa karirnya melesat karena tadi yang dipikirkan adalah ya udah gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya terjadi permasalahan penduduk. Gitu, bahkan diramalkan tahun 2000 berapa ya? Aduh, aku lupa tepatnya. Pokoknya di masa depan orang-orang di Korea Selatan itu setengahnya tuh udah berisi lansia ke atas. Gitu. Jadi ada sebutan misalnya kalau negara Cina itu disebut dengan negara yang maju tapi menua dengan cepat. Mereka pertumbuhan ekonominya bagus, industrinya bagus, tapi nggak ada anak-anak muda di masa depan gitu, nggak ada yang ngelanjutin karena tadi ada pemahaman ketika cantik itu dinilai dari kebebasan hawa nafsu manusia gitu. Jadi hancur dan menimbulkan masalah ketika kecantikan itu didefinisikan sesuai dengan hawa nafsu manusia. Kemudian lanjut, nah ini juga menjadi masalah muslimah saat ini, dan dulu juga aku ngerasain nih ketika remaja ya, masih alay-alay gitu, SMP SMA, tentang konsep kecantikan dunia dan krisis identitas sebagai muslimah. Jadi ternyata berpengaruh. Apa yang kita lihat sehari-hari di media nih, para muslimah ketika melihat di media, bagaimana perempuan-perempuan cantik itu dikonsepkan dan didefinisikan lewat majalah, seperti yang teman-teman lihat, majalah Bazaar, atau kemarin yang lagi hype banget tuh Paris Fashion Week, perempuan-perempuan cantik ya seragam kan, kira-kira kayak gitulah, baju-bajunya seperti itu. Kayaknya nggak ada itu Paris Fashion Week pakai cadar, pakai baju yang muslimah gitu. Rata-rata yang ditampilkan ya yang seperti itu. Kemudian dari advertising, kita juga ngelihat iklan-iklan di TV, yang ditampilkan ya perempuan-perempuan yang seperti itu tampilannya. Atau misalnya di film kali ya, yang paparannya dahsyat banget nih buat para muslimah, di Netflix misalnya, atau di bioskop, kita kalau ngelihat perempuan cantik, perempuan yang goals banget lah, pokoknya menjadi impian bagi banyak orang adalah perempuan-perempuan yang kecantikannya dari segi fisik, mengumbar aurat, dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Di sisi lain, ketika kita lihat media yang menampilkan tentang muslimah, yang ditampilkan itu yang sedih-sedih. Gitu, misalnya yang aku tampilkan ya itu di majalah Time, New Face of Minnesota, karena mereka baru mengaplikasikan Syariah law. Jadi menggunakan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariah, tapi yang ditampilkan itu perempuan-perempuan yang sedang menunduk, sedang berdempet-dempetan, yang sepertinya tidak punya masa depan, yang kayaknya menjadi korban. Pokoknya negatif semua lah yang ditampilkan tentang perempuan-perempuan muslimah ini. Gitu, sehingga ketika ada muslimah yang mereka belum kuat secara pemahaman, ya mungkin baru hijrah juga, mungkin belum memahami Al-Quran secara mendalam, akhirnya timbul krisis identitas. Akhirnya ada gesekan nih, kok muslim atau perempuan yang cantik di media, yang keren di media, itu berbeda dengan definisi perempuan cantik yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya bingung nih, krisis dia. Aku pengen jadi perempuan yang kayak gimana? Apakah perempuan yang cantik yang seperti digambarkan di media-media, gitu, atau seperti perempuan cantik yang ada dalam Al-Quran? Karena akhirnya kalau kita pakai perspektifnya dunia, perempuan cantik yang ada di Al-Quran itu jadi terlihat kuno, gitu, jadi terlihat ketinggalan zaman, jadi terlihat nggak keren, dan seterusnya. Itu kalau pakai perspektif dunia. Gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Ketika ternyata hari ini banyak muslimah yang belum bangga sama jati dirinya sebagai muslimah. Gitu. Oke, next. Nah, berarti sebenarnya seperti apa sih perempuan yang cantik itu? Gitu ya, perempuan yang cantik dalam Al-Quran, perempuan yang cantik yang diajarkan sama
Rasulullah atau Bunda Khadijah, Bunda Aisyah itu sebenarnya seperti apa definisi cantiknya gitu. Simpelnya adalah kalau dari tadi dunia dan konsep kecantikan itu sangat-sangat berpatokan sama fisik. Kalau konsepnya Al-Quran, kecantikan sejati itu berasalnya dari dalam jiwa kita. Gitu. Kenapa? Karena memang dalam Islam yang paling jadi fokus utama dari manusia itu jiwanya. Ya, manusia itu yang paling baik dinilai dari apa? Dari takwanya. Takwa itu kan adanya di dalam jiwa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bertakwa. Nggak ada tuh Rasulullah bilang sebaik-baik manusia itu yang kulitnya putih, yang tinggi, yang mulus, yang glowing. Nggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi Islam mengajarkan tuh jiwa yang paling jadi sentral. Yang paling baik itu yang paling bertakwa. Ya, kalau di hadis riwayat Muslim, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Solihah itu juga adanya di dalam jiwa, ya, berasal dari keimanan, berasal dari ketaatan kita kepada Allah. Gitu, sama perempuan juga. Perempuan itu akan cantik ketika jiwanya itu juga cantik. Mau fisiknya seperti apapun, gitu. Apakah dia berwarna kulit hitam, sawo matang, putih, mau dia tinggi, mau dia pendek, ya, bagaimanapun fisik seseorang yang Allah nilai itu adalah bagaimana kondisi hatinya, bagaimana kondisi jiwanya. Ada di hadis Rasulullah juga ya, ada segumpal daging di dalam tubuh manusia. Kalau daging itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Gitu, dan itu yang akan Allah nilai di akhirat nanti. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita bahas definisi-definisi dari cantik yang Allah dan Rasulullah ajarkan, gitu, yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, cantik itu saat muslimah mampu menjalani perannya dengan baik. Gitu, jadi setiap muslimah itu punya perannya masing-masing. Gitu, dan perannya ini ditentukan sama Allah. Gitu, apa itu perannya? Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, dan menjadi cahaya di masyarakat. Ini perannya muslimah. Gitu, jadi kalau ada muslimah, ada perempuan, dia sebenarnya punya kesempatan gitu ya untuk menjadi ibu, untuk menjadi istri, tapi dia nggak mau gitu ya. Aku pengennya lajang seumur hidup misalnya. Itu berarti nggak cantik di mata Allah. Gitu, karena dia menafikan peran-perannya. Gitu, maka jalanilah peran kita dengan sebaik mungkin. Gitu, hidup tuh simple kok. Gitu, jalani aja peran yang Allah kasih sekarang tuh sedang apa, itu yang kita maksimalkan dengan baik. Gitu, misalnya teman-teman hari ini ada yang belum dipertemukan sama Allah dengan jodohnya, berarti maksimalkan perannya sebagai seorang anak dan sebagai cahaya di masyarakat. Gitu, bikin manfaat sebanyak-banyaknya. Gitu, bikin karya sebanyak-banyaknya, berbakti sama orang tua kita sebaik-baiknya. Gitu, karena makin tua umur kita, bakti sama orang tua itu jadi makin penuh perjuangan gitu. Makanya di surat Al-Hasyr, di surat Al-Ahqaf, Allah itu bilang bakti sama orang tua itu terlihat ketika umur kita 40 tahun. Gitu, kenapa? Karena saat umur 40 udah ada anak, udah ada pekerjaan segala macam, maka meluangkan waktu berbakti kepada orang tua itu jadi sesuatu hal yang susah. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal istilah mudik ya. Setahun sekali bagaimana orang-orang itu benar-benar berjuang untuk bisa pulang kampung, kemudian berbakti sama orang tua dan seterusnya. Itu contoh. Itu kemudian misalnya teman-teman hari ini ada yang sudah dipertemukan dengan jodohnya gitu, maka cantik itu ketika bisa menjalani perannya sebagai istri, atau kalau Allah sudah amanahkan dengan seorang anak, menjadi seorang ibu yang sebaik-baiknya. Gitu. Ini adalah cantik yang sejati. Gitu. Kenapa sih Allah itu mendefinisikan cantik ketika perempuan bisa menjalani perannya dengan baik? Karena ketika perempuan-perempuan solehah ini
menjalani perannya dengan baik, maka akan menimbulkan manfaat yang sangat besar. Gitu, ketika muslimah ya bisa menjadi istri yang baik, maka rumah tangganya akan bisa produktif, akan bisa menciptakan banyak kebaikan, akan bisa jadi rumah tangga yang dekat kepada Allah, rumah tangga yang berdakwah, yang mengajak masyarakat kepada nilai-nilai Islam. Wah, itu manfaatnya besar banget. Gitu. Ketika muslimah itu mampu menjalani perannya sebagai ibu dengan baik, maka dia akan bisa menciptakan, mendidik anak-anak yang soleh-solehah. Gitu, yang namanya bisa menciptakan atau mendidik ya, jiwa-jiwa manusia ini menjadi orang-orang yang soleh, maka itu kebaikan yang juga akan sangat besar. Bayangkan ada keluarga, ibu, ayah, anak, semuanya berdakwah ketika anaknya sudah besar. Wah, itu kebaikannya berlipat-lipat. Dan ibaratnya benar-benar menjadi cahaya di masyarakat. Gitu, bayangkan kalau keluarga-keluarga di Indonesia itu berasal dari ibunda-ibunda yang solehah, maka pasti akan menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Gitu, maka akan tercipta peran-peran di masyarakat dengan peran orang-orang yang soleh. Gitu, kalau semuanya soleh udah nggak ada lagi tuh pejabat-pejabat yang korupsi, nggak ada lagi tuh yang main-main proyek yang akhirnya menzolimi orang-orang. Gitu, ini contoh kebaikan yang sangat besar. Kemudian lanjut, cantik itu ketika seorang muslimah bisa berakhlak Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Di Al-Quran kita itu udah ada tuntunannya, bagaimana kita harus berakhlak, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bertingkah laku. Gitu, dan inilah kecantikan yang sejati, kecantikan yang nggak akan pernah luntur. Kalau kecantikan fisik itu cuma sementara, paling di umur 30-an, di umur 40-an udah keriput ya, pipinya udah turun ke bawah, rambutnya sudah mulai beruban. Nggak ada kecantikan yang abadi kalau kita ngomongin fisik. Apalagi umur 50, umur 60, wah itu udah penuh keriput semua. Secantik-cantiknya perempuan di dunia ini, ketika tua ya tetap aja akhirnya secara fisik udah layu ya kalau kita ibaratkan sebagai bunga. Tapi kalau kecantikan yang berakhlak seperti Al-Quran, kecantikan yang sesuai dengan tuntutan Islam, maka cantiknya bakalan langgeng sampai kita ke surga. Gitu ya, di surga tuh nggak ada nenek-nenek dan kakek-kakek, semuanya kembali muda, kembali cantik, kembali glowing, bahkan membuat bidadari itu cemburu sama para muslimah. Kita bahas ya, bagaimana sih sebenarnya cantik itu dalam Al-Quran. Pertama, menutup aurat. Ini Allah perintahkan. Nanti kita bahas ya dalilnya. Menutup aurat. Jadi perempuan yang cantik, muslimah yang cantik adalah muslimah yang menjaga auratnya, gitu ya, kecuali hanya kepada yang berhak. Gitu, ini adalah cara Allah untuk mencintai, menyayangi, dan menjaga para muslimah. Jadi menutup aurat itu bukan berarti akhirnya membuat muslimah itu misalnya kelihatan kuno, kelihatan enggak sama sekali. Tapi dengan menutup aurat, perempuan itu terjaga. Ketika terjaga, perempuan ini bisa fokus untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Gitu, untuk bisa belajar, untuk bisa terhindar dari gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Menutup aurat. Gitu. Dan kemudian tadi ya, ketika perempuan itu menutup aurat, maka dia akan menutup berbagai pintu kemaksiatan. Gitu. Hari ini kalau kita lihat, kenapa sih pelecehan seksual itu jadi sesuatu hal yang marak terjadi? Salah satunya karena tingginya angka tontonan pornografi. Jadi ketika ada sebuah industri yang di sana mempertontonkan aurat perempuan dan banyak sekali orang yang mengaksesnya, maka akhirnya banyak nafsu-nafsu yang tidak terkendali ya, khususnya laki-laki. Gitu. Akhirnya ya terjadi hal-hal yang seperti itu, gitu ya, masyarakat yang rusak,
masyarakat yang akhirnya melakukan kebebasan dalam hal perzinahan. Masyarakat yang kotor ini yang sangat-sangat dibenci sama Allah dan Rasulullah gitu. Makanya Rasulullah itu memerintahkan untuk bersegera menikah, untuk menutup aurat, itu untuk menjaga kesucian masyarakat. Atau misalnya nggak hanya laki-laki ke perempuan, perempuan ke perempuan pun bisa ya. Sekarang timbul yang namanya LGBT, lesbian, itu salah satu penyebabnya adalah karena nggak menutup aurat. Gitu ya, sesama perempuan itu ada batasan-batasan auratnya. Sesama muslimah tuh ada batasan auratnya, nggak boleh kita ketemu misalnya lagi tidur bareng nih, lagi ngumpul-ngumpul sama muslimah, terus kita pakai pakaian yang mini-mini, itu nggak boleh. Gitu. Bahkan kalau muslimah sama yang perempuan non-muslim, itu batasan auratnya sama kepada ke yang non-muhrim. Ya, kadang kita lupa nih yang seperti ini gitu, sehingga akhirnya sesama perempuan bisa ngelihat aurat satu sama lain. Ya, ada aturan juga ya tentang kalau tidur harus seperti apa dan seterusnya, itu untuk mencegah yang namanya tadi lesbian gitu. Jadi masya Allah banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari perintah Allah di dalam Al-Quran. Kemudian tabarruj berhias hanya di depan yang mahram. Gitu, tabarruj berhias juga Allah atur. Gitu, ternyata kita itu berhias nggak boleh berlebihan. Gitu, berhias sampai akhirnya menarik hati lawan jenis. Wah, ini yang berbahaya. Akhirnya tadi kembali bisa timbul perzinahan. Kemudian interaksi laki-laki dan perempuan pun juga diatur. Gitu, ini juga kerennya bagaimana Al-Quran itu memuliakan perempuan. Itu interaksi laki-laki dan perempuan aja diatur ya. Itu di surat Al-Isra. Allah itu memerintahkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jadi jangankan berzina, ngedekat aja nggak boleh. Itu interaksi laki-laki dan perempuan, mana aurat yang tidak boleh dilihat, mana yang tidak boleh disentuh, gitu. Nggak boleh berikhtilat, berdua-duaan, berkholwat, nggak boleh bercampur baur dan seterusnya. Ini interaksi laki-laki dan perempuan. Ada sebuah kisah yang luar biasa ketika ada seseorang yang bertanya kepada seorang ulama. Gitu, dia nanya, kenapa sih kalau perempuan di Islam itu pegangan sama laki-laki aja nggak boleh, salaman sama laki-laki aja nggak boleh. Emang ada ya orang yang dengan salaman doang akhirnya jadi muncul nafsunya dan seterusnya. Kemudian ulama itu jawab kayak gini, pernah nggak kamu lihat Ratu Elizabeth di Inggris itu salaman dengan orang secara random? Gitu, pasti nggak bisa. Ratu Elizabeth itu dia cuma bisa salaman sama orang-orang tertentu doang. Apakah sama keluarga kerajaan atau sama tamu-tamu penting di berbagai belahan dunia. Kemudian kata ulama tersebut, sama di dalam Islam, para muslimah, para perempuan-perempuan kami itu semuanya disamakan kedudukannya seperti Ratu Elizabeth. Mereka hanya boleh salaman sama orang-orang tertentu. Gitu, sama orang-orang yang benar-benar aman untuk dia. Ya, hanya dengan mahramnya. Nah, ini cara Allah, cara Al-Quran memuliakan kita. Dan inilah yang akhirnya memunculkan kecantikan sejati sebagai seorang muslimah. Gitu. Lanjut, kita lihat dalil-dalilnya ya, kita renungkan. Ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah itu berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, menjadi identitas, dan karenanya mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di highlight ya. Pertama biar kita tidak diganggu, gitu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dipakai aja sifatnya Maha Penyayang, gitu. Kenapa? Karena Allah pengen menyayangi para muslimah, gitu. Allah pengen menyayangi para perempuan, melindungi dan menjaga kita. Udah, Allah tuh yang paling tahu. Yang paling tahu manusia, yang paling tahu perempuan tuh Allah, gitu. Kitanya aja kadang suka sotoy.
kitanya suka yang nggak mau disayang, akhirnya auratnya kemana-mana, akhirnya wah macam-macam lah ya, timbul perzinahan dan seterusnya. Nah, pertama kata Allah supaya lebih mudah dikenali, menjadi identitas. Gitu ya, para muslimah itu gampang banget dikenali ya nggak? Kalau kita ketemu nih di tempat umum, kemudian melihat ada muslimah yang kerudungnya panjang, yang bajunya rapi gitu ya, pasti itu udah langsung terkoneksi lah, wah ini insya Allah muslimah nih gitu. Dan mereka tidak diganggu ya, orang-orang insya Allah mikir-mikir juga kalau pengen mengganggu perempuan-perempuan yang jilbabnya aja menjulur ke seluruh tubuh mereka. Gitu ya, ini hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 34. Allah berfirman, nah ini adalah kecantikan lainnya ya. Kalau kita pengen bisa mirip-mirip seperti istri Nabi, maka kita amalkan Quran surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 34. Allah berfirman, hai istri-istri Nabi, kalian semua bukanlah seperti wanita yang lain. Jika kalian bertakwa, ya, sekali lagi yang dimention takwa. Oleh karena itu, janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada dalam penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Pertama yang harus dijaga ternyata suaranya perempuan. Gitu, ternyata suaranya perempuan itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian bagi orang lain. Ya, ketika apa? Ketika suaranya itu kita tundukkan. Seperti apa sih menundukkan suara? Itu suara yang dibuat-buat biar terlihat lemah lembut ya, biar terlihat mendayu-dayu, bermanja-manja. Nah, ini bisa menimbulkan penyakit di dalam hati orang. Gitu. Tapi yang disampaikan apa? Yang disampaikan perkataan yang baik. Jadi muslimah itu bukan yang nggak boleh ngomong ya, itu boleh. Tapi yang disampaikan itu perkataan yang baik. Gitu. Sering ada yang nanya ke teteh, kalau kita muslimah bikin podcast, kalau kita sharing di depan umum boleh nggak? Boleh. Kalau yang disampaikan perkataan-perkataan yang baik. Tapi kalau yang ditampilkan di depan umum misalnya perkataan-perkataan yang buruk, kemudian tadi ya suara-suara yang akhirnya menimbulkan penyakit bagi hati banyak orang, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi boleh berbicara, tapi omongannya yang baik, yang bermanfaat buat banyak orang, dan suaranya biasa aja. Ya nggak usah dilembut-lembutkan dan seterusnya. Lanjut. Hendaklah kalian tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Jadi perintahnya tetap di dalam rumah. Kalau memang nggak ada hal-hal yang sangat diperlukan, gitu, maka nggak usah keluyuran gitu. Tapi bukan berarti kayak di penjara gitu ya, di rumah 24 jam nggak juga. Gitu. Apa yang diperbolehkan muslimah itu keluar? Kalau misalnya menuntut ilmu atau menghadiri apa misalnya majelis taklim, atau misalnya berdakwah ke masyarakat, kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari, berdakwah, wah itu boleh banget. Ya, tapi kalau keluyuran ya udah pengen nongkrong-nongkrong aja sama teman-teman sampai jam 10 malam, nah itu yang tidak boleh. Gitu. Kemudian jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Tadi ya, tabaruj, pakai make up, kemudian pakai minyak wangi yang kecium dari jarak 10 meter. Nah, ini yang dilarang ya, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian kita diminta untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulullah. Gitu. Jadi ketika seorang muslimah itu dia menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah, nah ini sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian. Ya, balik lagi, akhirnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Allah itu ngatur-ngatur kita biar kita bersih. Gitu, biar dosa-dosa yang udah kita bikin nih di zaman dulu gitu ya, misalnya di masa-masa remaja dulu, itu Allah hapuskan. Wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian.
Jadi ternyata kalau kita di rumah itu bukan main HP gitu ya, itu bukan nonton film, tapi menambah ilmu ya, hikmah sunnah Nabi kalian. Apakah kita baca buku atau ikut webinar nih kayak pagi ini? Nah, itu insya Allah kita sedang mengamalkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 34. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Gitu, Masya Allah, diatur sedetail ini sama Allah. Ini bentuk kasih sayangnya. Kemudian, selanjutnya. Nah, ini juga bentuk kecantikannya perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama dalam takwa. Kadang ada pemikiran kalau perempuan dan laki-laki itu mereka harus sama, gitu. Atau kita sering ngedengar istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender, teman-teman, tidak ada di dalam Islam. Karena Islam tidak mengenal konsep setara, Islam mengenalnya konsep adil. Jadi laki-laki dan perempuan ada perannya masing-masing, nggak bisa setara. Gitu. Kalau di rumah tangga, laki-laki tugasnya mencari nafkah, sedangkan istri nggak punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi punya kewajiban untuk menjadi seorang ibu, ya, hamil, kemudian menjaga bayinya dengan baik dan seterusnya. Ini perbedaan, jadi nggak bisa sama. Kalau sekarang orang-orang pengennya sama. Kalau laki-laki bisa berkarir 24 jam di luar rumah, perempuan juga harus bisa. Ini yang salah. Tapi yang sama adalah dalam ketakwaan. Ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tadi ya, menjaga kecantikannya perempuan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Boleh di-mute? Biar lebih mudah. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya, cantik sejati. Gitu. Jadi sebenarnya cantik sejati itu yang seperti apa? Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita pahami. Jadi kecantikannya seorang perempuan itu ketika dia bisa menyeimbangkan antara hati, akal, sama jasadnya. Ini 3 hal yang harus kita jaga dan kelola dengan baik. Gitu. Pertama, disiplin hati. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Pertama, hati. Kebersihan hati ya. Jadi kadang-kadang kita itu lebih sering mikirin tentang kesehatan dan kebersihan jasad, ya nggak? Kita makan, kita mandi, kita misalnya skincare-an, itu kan jasad semua tuh. Tapi sebenarnya yang lebih penting yang harus kita perhatikan adalah kebersihan hati itu sendiri, kebersihan dan kesehatan hati. Gitu. Maka ini perlu kita kelola nih, gimana caranya menjaga kebersihan hati dari ibadah-ibadah kita. Gitu. Jadi dari Al-Quran kita, sudah seberapa dekat sih kita sama Al-Quran? Gitu, dalam sehari kita udah meluangkan waktu berapa jam sih sama Al-Quran? Gitu, hafalan kita udah berapa banyak nih sama Al-Quran? Gitu, karena nanti ketika di akhirat, salah satu perintah Allah adalah bacalah dan naiklah. Gitu, kebayang kalau hafalannya sedikit ya, kita pengen ngebaca apa dan kita coba bisa naik sampai mana di tingkatan di surga. Gitu, maka ini yang harus kita amalkan terus, ya, interaksi kita dengan Al-Quran, sholat kita, qiyamul lail kita, amalan-amalan sunnah kita, infak kita, itu yang akan membersihkan hati kita. Gitu, ini disiplin hati. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya hati kita, apalagi misalnya perempuan yang sedang menanti jodohnya, ya, ada
desir-desir hati yang belum saatnya, gitu. Atau misalnya ada hati-hati yang kotor, mungkin karena ada rasa dengki, ada rasa iri, atau ada maksiat-maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan. Nah, ini yang harus didisiplinkan, bersihkan hatinya. Kemudian aspek akal, gitu. Insya Allah perempuan sama laki-laki akalnya sama-sama luar biasa lah kalau bisa kita syukuri dengan baik. Gimana sih cara kita mensyukuri akal? Dengan banyak berpikir. Gitu. Jadi waspadalah kalau kita sudah mulai sering memasukkan hal-hal yang sampah dan tidak penting ke dalam pikiran kita. Gitu ya, apakah dari tontonan yang nggak penting ya, itu berarti nggak mensyukuri akal. Tapi kalau kita gunakan nih akalnya untuk bikin karya-karya yang bermanfaat, untuk bikin proyek-proyek yang bermanfaat buat umat, untuk belajar, mencari ilmu, baca buku, wah itu pasti akan menjadi muslimah yang kecantikannya luar biasa. Kemudian jasadnya yang kayak gimana? Tentunya bukan yang tadi ya, bukan kecantikan fisik yang akhirnya dikonsepkan sama dunia, tapi jasad yang sehat. Gitu. Kenapa? Karena muslimah itu akan menjadi calon-calon ibu. Gitu. Calon ibu itu harus kuat dan sehat fisiknya. Gitu. Karena dari rahimnya lah akan lahir generasi-generasi yang kuat, gitu. Generasi-generasi yang sehat. Gitu. Jadi disiplin hati, akal, dan jasad. Kemudian ini ada segitiga. Ini adalah segitiga penerimaan manusia. Ternyata penampilan itu ada di piramida yang paling atas. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini bentuknya piramida. Semakin ke bawah, ya, semakin ke dasar nih, penerimaan manusia kepada kita, kepada para perempuan itu akan semakin besar. Penerimaan sama masyarakatnya tuh jadi diterima dengan sangat baik. Kenapa aku ngebahas ini? Karena banyak banget muslimah-muslimah yang tidak percaya diri karena penampilannya. Kenapa? Karena penampilan muslimah itu pasti eksklusif. Pasti kerudungnya harus menutup dada. Gitu. Pasti bajunya harus longgar. Nggak boleh nerawang gitu ya. Ada pakem-pakemnya tersendiri dan itu nggak bisa kita ubah. Gitu. Jangan sampai ada yang berpikiran, aku pengen mingle sama teman-teman aku yang nongkrong di kafe. Berarti kerudung aku harus pendek. Oh, berarti aku harus ganti nih pakai celana jeans dan seterusnya. Nggak bisa kayak gitu. Gitu. Karena penampilannya muslimah itu eksklusif, nggak bisa diotak-atik. Gitu. Tapi ternyata penerimaan manusia itu, penampilan tuh cuma ada di level yang paling atas, ibaratnya yang paling mudah diterima, tapi mudah juga dilupakan tuh penampilan. Gitu. Contoh, ada seorang perempuan yang secara penampilan dia menarik banget ya. Misalnya bajunya branded semua, mukanya glowing, perawatannya sebulan 20 juta misalnya ya, udah tuh seglowing apa ya, bayangkan. Tapi ternyata ketika komunikasi, ketika ngobrol, dia sering bohong misalnya. Atau dia ucapannya itu sering menyakiti orang lain. Kemudian secara kompetensi, ternyata dia nggak sesuai nih dengan kompetensi yang dia ucapkan. Ternyata dia diajak ini nggak bisa, disuruh ini nggak bisa, dan seterusnya. Kemudian secara legasi atau kebermanfaatan nggak ada sama sekali. Gitu, nggak ada kebermanfaatan yang dirasakan sama orang-orang di sekitarnya. Dan secara keteladanan nol. Misalnya dia kalau ngomong, omongannya kotor, kemudian suka menipu orang lain misalnya. Nah udah, itu akhirnya masyarakat menjauh, nggak diterima. Tapi sebaliknya nih, kalau ada muslimah, secara penampilan kayak gitu lah ya, muslimah tampilannya default. Mungkin di awal orang-orang mungkin akan memicingkan mata. Ih, siapa nih kerudung panjang nih, jangan-jangan teroris dan seterusnya. Tapi ternyata ketika bergaul sama masyarakat, ketika berkomunikasi, ucapan-ucapannya itu bikin adem. Kalau ngomong dia jujur, ya, omongannya bisa menjadi integritas buat dirinya. Ya, dia ngomong, ya dia lakukan juga apa yang dia omongin. Gitu. Kemudian secara kompetensi, wah ternyata bagus banget nih dia. Secara kapasitas, secara ilmu, punya kapasitas yang sangat baik. Secara keilmuan, ilmunya mendalam.
Gitu. Kemudian nggak hanya ilmunya aja yang mendalam dan tinggi, tapi ternyata punya kebermanfaatan juga. Gitu. Jadi perannya langsung dirasakan sama masyarakat di sekitar. Wah, karyanya kerasa, manfaatnya kerasa. Kemudian secara keteladanan juga bagus, keluarganya harmonis misalnya. Kemudian akhlaknya baik, jujur, ramah gitu ya sama orang. Wah, ini baru penerimaan ke masyarakatnya besar. Jadi jangan pernah khawatir para muslimah hanya gara-gara penampilan kemudian kita nggak menciptakan karya. Hanya gara-gara penampilan kita nggak memberikan manfaat sama masyarakat. Hanya gara-gara penampilan kita nggak berani untuk menimba ilmu yang tinggi. Nah itu sama sekali hanya bisik-bisikan dan was-was setan belaka. Gitu. Jadi jangan pernah malu sama penampilan sebagai muslimah karena masih banyak banget indikator-indikator lain yang bisa kita maksimalkan untuk menjadi perempuan yang cantik ya, muslimah yang cantik, yang bermanfaat sama banyak orang. Lanjut. Selanjutnya adalah cantik itu tahu kemana harus melangkah. Jadi muslimah itu harus tahu hidupnya dia pengen dibawa kemana. Gitu. Jangan sampai kita hidup seperti air yang mengalir gitu ya. Lo kayak gimana nanti ke depan? Ya ngalir aja lah. Gimana nantilah, nah nggak kayak gitu ya. Tapi cantik itu dia harus tahu dia akan melangkah kemana. Dia harus punya gambaran nih. Aku umur 40 tahun bakal kayak gimana ya? Aku umur 60 tahun bakal jadi orang yang seperti apa ya? Ini baru jadi seorang muslimah yang cantik. Nah, teman-teman, di hadapan teman-teman itu ada sebuah ya semacam grafik. Itu adalah manajemen hidup ala Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu kan diteliti dan diteladani ya seluruh kehidupannya itu seperti apa. Nah, ternyata ditemukan dari sebuah rumus bahwa Rasulullah itu ternyata makin tua, makin berumur, itu grafik kebermanfaatannya itu makin tinggi. Ya ini kalau teman-teman lihat ya, yang diagonal itu makin umur 60 ternyata makin naik produktivitasnya. Gitu. Nah, ini yang harus kita contoh sebagai muslimah. Walaupun kalau kita lihat puncak kekuatannya itu di umur 60 dia makin turun ya, makin turun ke bawah, tapi kebermanfaatannya makin tinggi. Gitu. Nah, seperti inilah juga yang harus kita konsepkan dalam kehidupan kita. Itu kenapa? Karena kita pengen Allah wafatkan dalam kondisi terbaik. Gitu. Kita pengen Allah wafatkan dengan membawa banyak sekali amal-amal kebaikan. Gitu. Maka harus kita rencanakan. Idealnya, jadi 20 tahun pertama itu kita menuntut ilmu, ya pol-polin nih, karena besar kemungkinan masih lajang ya. Jadi nuntut ilmu pol-polin, 20 tahun kedua juga menuntut ilmu masih, tapi mengamalkan ilmunya yang lebih digas. Jadi ya kita dengan ilmu kita yang udah kita pelajari, misalnya selama kuliah, bisa kita bikin apa sih? Itu kita bisa bikin karya apa sih? Kita bisa melakukan apa sih buat bermanfaat dan mengamalkan ilmu-ilmu kita. Nah, di 20 tahun ketiga, 40 sampai 60 tahun, waktunya kita menyebarkan ilmu. Jadi mengajarkan kepada orang lain, mendidik orang lain gitu ya agar bisa menjadi muslimah-muslimah yang luar biasa juga. Gitu. Ini yang harus kita rencanakan. Gitu. Jadi tahu gitu ke depan kita mau ngapain, kita ingin punya karya apa, kita ingin mati dalam kondisi kayak gimana. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Gitu, karena manusia yang paling cerdas adalah manusia yang sering memikirkan tentang kematian. Sering memikirkan tentang akhirat, itu cerdas banget. Gitu, itu yang paling modern. Gitu, karena dia bakalan mikirin, oh kira-kira di akhirat aku udah cukup belum ya bekalnya kalau mati sekarang gitu ya. Bekal yang udah aku tinggalin, yang udah aku kumpulin apa aja ya kebermanfaatannya. Nah, ini yang harus kita persiapkan sama-sama. Kemudian cantik itu yang bisa berkarya dan bermanfaat. Nah, ini udah banyak banget contohnya dari para muslimah-muslimah teladan terdahulu. Gitu. Jadi muslimah berkarya itu udah jadi sesuatu hal yang harus kita lakukan ya. Jangan sampai kita memikir
muslimah tuh nggak bisa ngapa-ngapain, muslimah tuh di rumah aja diem, nggak sama sekali. Itu contohnya ada Khadijah radhiyallahu anha di bidang bisnis ya, di bidang entrepreneur, ya kekayaannya luar biasa, tapi dengan kekayaan itu bukan jadi tujuan, ya bukan dipamer-pamer, bukan flexing, tapi justru dengan kekayaannya Khadijah radhiyallahu anha membantu Rasulullah membangun pondasi dakwahnya. Wah, luar biasa. Peran muslimah dalam penyebaran Islam saat ini tuh seberpengaruh itu loh teman-teman. Jadi jangan pernah merendahkan peran perempuan. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha di bidang pendidikan. Gitu. Bunda Aisyah ini seorang muslimah yang sangat-sangat cerdas, bisa menghafal 2000 lebih hadis Rasulullah. Ya, bayangkan, dan menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, punya sekolah ya ketika Rasulullah itu wafat. Sekolah paling besar di Madinah itu punyanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah ini yang memperantarai ilmu dari generasi sahabat ke generasi tabi'in dan tabi'at. Gitu. Jadi luar biasa kalau misalnya teman-teman ada yang sukanya di bidang pendidikan, ya maka teladanilah Ibunda Aisyah. Atau misalnya di bidang militer, kalau sekarang mungkin di bidang aktivisme ya, kita bisa belajar dari Ummu Imarah yang menjadi tameng ya untuk Rasulullah di perang Uhud. Gitu. Atau di bidang keperawatan, di bidang medis, ya apakah teman-teman yang pengen menjadi dokter atau pengen menjadi perawat, pengen menjadi psikolog, bisa belajar dari Rufaidah binti Sa'ad ya, punya kegigihan untuk belajar ilmu medis, kemudian dengan ilmunya membantu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam banyak peperangan. Jadi kalau dalam peperangan itu ada tenda rumah sakit, itu pasti miliknya Rufaidah dan teman-temannya. Kemudian ini lompat ke zamannya dinasti Abbasiyah. Di bidang astronomi ada Maryam Al-Astrolabi, bikin astrolabs. Ini cikal bakalnya GPS hari ini, ya bayangin nih muslimah karyanya seluar biasa ini. Ya, atau di bidang pendidikan juga ada Fatimah Al-Fihri yang mendirikan universitas tertua di dunia. Jadi universitas pertama kali yang didirikan di dunia, itu didirikan sama seorang muslimah. Jauh lebih tua dari Oxford, jauh lebih tua dari Harvard, itu muslimah yang mendirikan. Dan banyak lagi muslimah-muslimah yang punya karya dan kebermanfaatan yang luar biasa bagi banyak orang. Gitu. Tapi sekali lagi, kebermanfaatan dan pencapaiannya ini sama sekali bukan buat dirinya pribadi. Ya, bukan buat karir, bukan buat CV, bukan buat keren-kerenan, bukan. Tapi sebagai bukti ketaatannya sama Allah. Kenapa? Karena mereka mau mensyukuri akalnya untuk selalu berpikir, mau mensyukuri waktunya untuk selalu mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Dan yang namanya ambisi untuk bisa melakukan kebaikan, ambisi misalnya teman-teman pengen S2, pengen S3, itu kan ambisi ya. Ambisi karena Allah itu hanya bisa tercipta ketika muslimah itu dekat sama ketaatan. Ketika kita dekat sama Al-Quran, kita dekat gitu ya sama bayang-bayangan surga tuh dekat, itu yang akhirnya menjadi modal semangat kita gitu ya. Nggak boleh sampai males-malesan, harus produktif, harus banyak belajar, harus banyak berkarya. Itu butuh ambisi yang berlandaskan keimanan. Itu baru insya Allah cantik dunia akhirat. Gitu, cantik yang akhirnya dicemburui oleh bidadari. Kemudian terakhir, hei cantik, Allah menunggu kita. Ini ayat yang luar biasa menampar untukku. Ada di Quran surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Teman-teman, Quran Surat Al-Hadid ayat 16 ini, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu diturunkan untuk sahabat Rasulullah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bayangin ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang kesolehan dan keimanannya luar biasa, ini masih ditegur dengan kalimat seperti ini, ya, teguran yang sangat keras. Gitu. Apalagi buat kita, ya, karena Al-Quran juga diturunkan buat kita, harusnya ini teguran yang sangat keras buat kita.
Allah itu kayak apa ya, kayak mempertanyakan kapan sih kalian tuh mau khusyuk kalau sholat gitu. Kapan sih kalian mau taat? Kapan sih kalian mau baca Al-Quran, mau menjalankan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Gitu. Allah tuh menunggu-nunggu sejak dulu. Kata Allah, jangan sampai seperti orang-orang sebelum kamu. Gitu. Ini yang dimaksud Bani Israel. Ya, Bani Israel itu didatangkan Nabi berturut-turut ya, didatangkan Nabi, kemudian didatangkan kitab suci, tapi nggak pernah mau tunduk sama Allah. Tapi nggak pernah mau khusyuk, nggak pernah mau taat menghamba kepada Allah sampai akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik, yang hatinya keras, yang akhirnya berlepas gitu ya sama keimanan. Sama muslimah itu kadang kita tidak mau menjadi cantik dan memperjuangkan kecantikan seperti muslimah yang ada dalam Al-Quran. Itu bukan karena kita nggak tahu, gitu ya. Kita udah tahu nih, aku yakin teman-teman tuh pasti ilmunya udah lebih luar biasa dari aku, udah tahu. Tapi yang paling jadi masalah adalah dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan. Gitu, sudahkah kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran? Gitu, karena kalau kita kayak gini-gini terus gitu ya udah santai aja, nggak pernah ada keinginan untuk berubah, untuk lebih taat kepada Allah, maka hati-hati, jangan-jangan hati kita kelak nantinya akan menjadi keras dan termasuk orang-orang yang fasik. Nauzubillah. Jadi, hai cantik ya, Allah menunggu kita. Bersegeralah kembali kepada Allah, bersegeralah dalam ketaatan hingga kelak bidadari surga itu akan cemburu sama kita ya. Amin ya robbal alamin. Sekian materi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.